Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Mobil Audio, tempatnya sharing dan berbagi ya bagi para pecinta audio system. Oke, di sini saya memakai mixer, kompresor, equalizer dan crossover ya. Mixer, kompresor, equalizer, crossover ya. Di sini akan saya tunjukkan tombol yang ada di belakangnya, karena banyak yang ditanyakan oleh teman-teman fungsinya untuk apa dan harus bagaimana untuk settingnya tombol yang ada di belakangnya. Mungkin karena cara untuk setting tombolnya di depan ini sudah saya videokan atau saya upload di konten-konten sebelumnya, sudah banyak. Crossover Behringer seperti ini maupun crossover DBX 166XL ya, banyak ya. Di sini saya akan bahas tombol yang ada di belakang crossover ya. Tombol yang plus 4 itu opo, lupa aku ya, nggak pernah lihat tulisannya plus 4 atau min 10 atau gimana. Nanti kita lihat ke belakangnya dan bagaimana penggunaannya. Teman-teman jangan sampai salah ya. Kalau sampai salah suaranya biasa nggak bisa maksimal itu ya. Oke, kita ke belakang crossover dulu ya. Ini memakai mixer seperti biasa ya. Mixer, kompresor, lalu equalizer, ini DBX 1231, lalu crossover 224 ya. Oke, kita ke belakang aksesori, saya jelaskan. Oke teman-teman, ini sudah posisi di belakang aksesoris ya. Saya jelaskan sebagai berikut ya. Karena penggunaan kompresor itu sebenarnya ada dua macam ya menurut saya ya. Secara seri, maksudnya secara seri itu mixer, kompresor, equalizer dan crossover. Kemudian dipasangkan yang nomor 2 buat inset ya. Inset itu signalnya itu nggak terlalu besar ya daripada penyerian seperti ini. Ini kan setelah mixer ya, baru kompresor. Oke, saya jelaskan di sini. Ini dari mixer, output mixer, main out. Saya ambil sebelah saja sebagai contoh, masuk ke input kompresor ini, lalu output kompresor ini masuk ke equalizer yang atas ini, lalu equalizer menuju crossover ya. Oke, saya tunjukkan tombol yang ada di belakang ya. Untuk teman-teman, kalau menggunakan tombol ini sinyalnya pelan, tidak ada rasanya ya. Kalau pelan dari mixer tidak ada rasanya sama sekali ya, meskipun disetting bagaimanapun. Kalau suaranya sangat pelan tidak ada efeknya ya. Oke, tombol ini berfungsi apabila signal dari mixer ini dibesarkan, umpamanya sudah besar. Ini kompresornya kalau ditekan min 10 ini bisa dilihat, min 10 itu ada tulisannya min 10 dan plus 4 ya. Kalau ditekan min 10 ya, artinya min 10 itu butuh signal kecil saja ya. Signal itu sudah mulai bergerak atau bisa difungsikan ya. Kalau ini ditekan ya, kompresor DBX 166XL atau kompresor apapun, kalau ada tulisannya di bagian belakang, tombol di bagian belakang ada min 10 atau plus 4 dB, itu artinya kalau kita tekan itu signal kecil ya, butuh signal kecil ya. Suaranya sudah dapat dioperasikan lewat lampu dengan pergerakan potensio ya. Nanti saya buktikan ya. Di crossover DBX juga sama ya, seperti ini ya. Meskipun di DLMS ada ya, DBX 260 OPA kalau nggak salah, DBX PA kalau nggak salah, itu min 10. Kalau kita tekan di DLMS ini sebagai contoh saja ya, dari mixer signal kecil pun sudah kencang suaranya ya kalau kita tekan ya. Kalau kita lepaskan, kita buat plus 4 dBu, suaranya kalem ya. Oke bang, sebaiknya bagaimana, ditekan atau tidak ditekan? Begini, kalau di DLMS dari mixer suaranya sudah kencang, lebih baik buat plus 4 saja ya. Suaranya agar bisa flat ya, tidak terlalu kenceng ya, karena kenceng itu mengandung suara
atasannya. Kalau buat di LMS ya lebih baik kalau di DLMS plus 4 dB, artinya flat yang 4 dB ya. Oke, kita lanjut pembahasan kita ke kompresor ini ya. Lain lagi kalau diinsetkannya, inset itu biasanya signal kecil ya, karena dari mikrofon ataupun dari instrumen melalui gain kemudian masuk kompresor ini, inset kan biasanya tidak balance ya, artinya pengambilannya di input plus maupun output plus ya, seperti itu ya. Jadi kita biasanya, kalau saya tekan seperti ini ya, kalau buat insetannya, agar pengoperasian lampu LED-nya di depan menyalanya banyak atau dengan mudah untuk settingnya, seperti itu ya. Kalau inset ya, kalau tidak inset di secara seri seperti ini, mixer, kompresor, equalizer dan crossover lebih baik kita lepaskan saja ya, agar sinyalnya lebih kenceng dan lebih banget, seperti itu. Pengoperasiannya juga lebih mudah ya. Kalau kita dari mixer secara seri ini, kalau kita tekan suaranya nanti terlalu ngompres ya, belum di setting terlalu ngompres. Oke, saya buktikan ya. Ini masih saya lepas ya. Nanti saya besarkan di sini. Kita kembali lagi ke depan aksesoris. Nanti saya tekan ya, saya tunjukkan. Ini belum saya tekan ya, ini belum saya tekan ya. Oke, saya besarkan ya, saya nggak berbicara ya, nanti suaranya saliban. Oke, saya besarkan di mixer, bisa dilihat di kompresornya. Oke, ini belum saya tekan ya, untuk tombol plus 4 atau min 10 tadi ya, yang ada di belakang kompresor belum saya tekan. Oke, saya tekan ya, ini belum saya tekan. Saya tekan. Oke, bisa dilihat. Ini saya tekan. Ini saya lepaskan ya. Oke, ini saya lepaskan ya. Lebih mudahnya coba kita setting seperti ini ya. Kita ambil sinyal kecil seperti ini ya, agar bisa dilihat perbedaannya ya. Ini saya lepas, ini saya tekan. Oke, lampu LED-nya menyala lebih banyak ya. LED merah maupun biru lebih banyak ya kalau ditekan ya. Kalau dilepaskan sedikit ya, seperti ini lepas ya. Oke, saya tekan lagi, ini saya tekan, saya lepaskan lagi. Oke, coba kita berikan sinyal yang kencang ya, kita berikan sinyal yang lebih kencang dari mixer ya. Nanti saya tekan-tekan ya. Ini belum saya tekan ini. Terlihat perbedaannya ya. Belum saya tekan ya. Saya tekan ya. Sebentar. Saya tekan. Oke. Agak mentok ya. Saya tekan. Saya lepas. Oke, ini saya lepas ya. Ini saya lepaskan. Saya tekan. Mentok ya lampu merahnya ya kalau tekan ya. Saya lepas, ini saya lepas. Oke, jadi kesimpulannya tombol yang ada di belakang itu seperti kalau sinyal tidak kenceng-kenceng amat atau pelan, atau sumber dari inset dari mixer biasanya seperti itu, kita buat min 10 saja ya kalau sinyal lemah ya. Kalau sinyal kenceng dari mixer seperti ini lebih baik kita buat plus 4 saja ya, agar pengoperasiannya lebih mudah ya dan lebih seimbang seperti itu ya. Untuk teman-teman bisa dicoba sendiri di rumah mengenai tombol yang ada di belakang ya. Oke, saya tekan ya, saya tekan, coba saya setting. Ini sudah mentok ya, lampunya maksudnya sudah mentok ya, seperti ini ya, sudah mentok dengan potensio ini ya, lampunya mentok, bisa dilihat sudah mentok karena sinyal kenceng dari mixer ya. Oke, lebih baik dilepaskan saja ya, ini saya lepaskan, ini tidak sampai mentok kan, bisa dilihat.
pengoperasiannya lebih mudah kalau signal benar-benar kenceng ya. Kalau signal lemah ya kita tekan tombol yang ada di belakang agar lebih peka seperti itu ya. Maksudnya itu penguatan daripada kompresor itu ya. Plus 4 dan min 4 itu penguatannya ya. Kalau dari DLMS belakangnya biasanya ada tombol seperti itu ya. DLMS PA atau alat apapun, kompresor DP166XL ada juga. Kalau signal masukan kecil lebih baik kita tekan tombol min 10. Kalau signal inputan kenceng ya lebih baik plus 4 saja ya. Oke, seperti itu. Jadi kita menekan atau tidak itu tergantung kebutuhan signal yang masuk ke kompresor. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.